Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad bistabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bihamdillah wala usbih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, terlebih salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimanapun kita berada, keluarga besar kita selalu maghfirah selalu berhamd syafaat di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini Al-Fakir ingin membawakan yaitu satu syariat di mana bagaimana kalau seandainya kita naudzubillah min dzalik meninggalkan ibadah yang difardukan oleh Allah, apa yang harus kita lakukan, kewajiban apa yang kita lakukan. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita paham. Orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan maka di masyarakat sudah mengetahui yaitu bayar puasa, hutangnya, qada Ramadan dan sebagainya. Ini menjadikan sesuatu yang mafhum, yang sangat umum sehingga orang berlomba-lomba dengan segera sebelum sampai bulan Ramadan berikutnya untuk membayar yaitu hutang Ramadan yang disebut puasa qada Ramadan. Nah, ternyata ibadah yang fardu tersebut bukan cuma puasa saja. Coba kita lihat rukun Islam. Ya, ada juga sholat, di mana kalau sholat ini satu hari kita melakukan 5 kali sehari mulai dari subuh sampai isya. Nah, bagaimana kalau ada seandainya orang yang naudzubillah min dzalik yang bukan karena uzur, ya misalnya kalau wanita haid tentu tidak wajib untuk sholat, ya orang yang tidak sadar tidak wajib untuk sholat dan sebagainya. Tapi bagaimana orang yang bukan karena uzur meninggalkan sholat secara sengaja? Ini merupakan fardu. Nah, kalau yang tadi puasa ini wajib dipotong ataupun ada sebagian kasus untuk membayar fidyah dengan fidyah. Lalu bagaimana dengan sholat? Sholat adalah sesuatu yang fardu, dan bagaimana orang yang meninggalkan sholat fardu tanpa uzur? Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Coba kita melihat hal-hal yang berkaitan dengan sholat tersebut. Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, di mana Kanjeng Nabi bersabda, "Idza taraka rajul faridatan wahidatan muta'ammidan." Jika ada seseorang yang meninggalkan sholat fardu satu kali sifatnya muta'ammidan, yaitu sifatnya sengaja, maka apa yang terjadi? Kutibasmuhu ala babin nar, maka langsung namanya dicatat di pintunya neraka. Fulan bin Fulan, orang ini namanya Fulan bin Fulan, dicatat di pintu neraka. La budda min dukhulin nar, maka tidak disangsikan lagi, orang tersebut pasti akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sanksi yang sangat berat di antara sekian banyak sanksi orang yang meninggalkan sholat sengaja. Bahkan dalam kitab Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar-Jufri Sholatul Maqrubin, di sini sebagai pembukaannya disebutkan suatu riwayat di mana ada seorang wanita dari golongan Bani Israel datang menemui Nabi Musa alaihissalam, di mana terjadi dialog. Wanita tersebut mengatakan, "Wahai utusan Allah, aku telah berbuat dosa, namun aku telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan agar Allah mengampuni dan menerima tobatku," kata wanita tersebut. Lalu Nabi Musa berkata kepada dia, "Apa sebenarnya dosa tersebut?" Lalu wanita tersebut menjawabnya, "Wahai Nabi Allah, aku telah melakukan dosa besar, yaitu aku berzina, dan anak hasil perzinahan tersebut aku bunuh." Apa yang terjadi? Nabi Musa ini marah. "Hanyalah engkau, wahai orang yang durhaka, jangan sampai api turun dari langit membakar kami karena perbuatan burukmu yang sudah lewat atas tersebut." Lalu wanita tersebut dengan hati yang sedih keluar meninggalkan Nabi Musa. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Malaikat Jibril alaihissalam turun lalu berkata, "Hei Musa, tahukah kamu ada orang yang lebih buruk dari wanita tersebut? Orang yang zina, anak yang zina itu dibunuh, itu dosa besar. Tetapi kata malaikat Jibril, ada yang lebih buruk dari wanita tersebut." Lalu apa kata Nabi Musa? "Apa itu ya Jibril?" Lalu Nabi Musa mengatakan, yaitu malaikat Jibril mengatakan, yaitu apa? Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada uzur. Tentu banyak sekali riwayat-riwayat yang mengenai banyak besarnya daripada dosa orang yang meninggalkan sholat sengaja.
Nah, maka dari itu agar kita terhindar daripada dosa siksanya Allah yang begitu besar atas orang yang meninggalkan sholat sengaja, mari kita sekarang mengkaji dalil-dalil dan bagaimana caranya. Nauzubillah dzalik, kalau dulu pernah kita meninggalkan sholat sengaja ataupun karena uzur kita belum mengganti sholat tersebut, kita melihat beberapa dalil tersebut agar kita bisa mengganti daripada ibadah fardu tersebut sebelum kita meninggal dunia. Di mana dalam hadis Sahih Bukhari di hadis yang nomor 572 di sini disebutkan qala hadatsana Husainun an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala, disebutkan di perawinya dan sebagainya. Sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, yaitu berjalan bersama dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Para sahabat berjalan bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Faqala badul qaumi, dan berkata sebagian daripada orang yang ikut rombongan Kanjeng Nabi, para sahabat, lau arasta bina ya Rasulullah, maka sahabat ada yang berkata, bagaimana kiranya kalau kita singgah, yaitu istirahat sebentar. Kenapa sahabat mengatakan singgah? Ya mungkin sangat capek, perjalanan yang sangat berat. Qala, maka Kanjeng Nabi berkata, menjawab pertanyaan sahabat, qala akhafu an tanamu anis sholati, aku takut kalau kita tidur tersebut nanti bisa tertinggal daripada sholat. Nah, berarti kita paham kalau yang ditakutkan Kanjeng Nabi tidur ini, kalau bahasa Jawanya ini kebablasan atau tidurnya kelelapan, tertinggal dengan satu sholat. Berarti apa? Kalau tidurnya malam, ya yang ditakutkan Kanjeng Nabi ini adalah sholat subuh yang ketinggalan. Qala, maka berkata Bilalun, yaitu siapa? Sahabat Bilal, ana ukhidukum, aku yang akan membangunkan. Coba lihat Sayyidina Bilal dengan sikapnya mengatakan, jangan khawatir, aku yang akan membangunkan. Padahal kan menahan ngantuk itu sangat luar biasa. Tapi karena cintanya kepada Kanjeng Nabi, biar Kanjeng Nabi tidur dengan nyaman, dan sahabat yang lain biar aku saja yang nanti berjaga untuk membangunkan. Fat toja'u, lalu mereka semua berbaring untuk persiapan tidur tentunya ya. Wa asnada Bilalun zahrahu ila rahilati, lalu Sayyidina Bilal juga bersender pada tunggangannya. Fagola bathu ainahu fanama, lalu Sayyidina Bilal yang karena juga kecapean, lalu apa? Juga tertidur akhirnya karena kantuknya sulit untuk ditahan. Lalu apa yang terjadi? Fastaiqadha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Kanjeng Nabi bangun dari tidurnya. Tapi yang menarik, hadis ini dilanjutkan dengan apa? Wa qala'a hajibis syamsi, tetapi waktu Kanjeng Nabi bangun itu sudah terbit matahari. Berarti apa? Waktu salat subuh sudah lewat. Berarti Kanjeng Nabi dan para sahabatnya termasuk Sayyidina Bilal itu tidak mengerjakan subuh pada waktunya sholat subuh ada tersebut. Faqala, maka Kanjeng Nabi berkata, ya Bilal, hei Bilal, aina makulta, apa yang engkau katakan? Maksudnya Kanjeng Nabi itu kan Sayyidina Bilal kan janji mau membangunkan. Qala, maka Sayyidina mengatakan, ma ulqiyat ala naumatun mislu qattu, saya tidak pernah tidur seperti ini. Maksudnya tidurnya nyenyak sekali. Ya kita paham, mungkin karena kecapean tidur sangat nyenyak sehingga kebablasan. Dan ini terjadi, Kanjeng Nabi ini ketiduran, bukan tidak lain tidak bukan, yaitu anak kehendak Allah. Karena peristiwa ini ingin mau dijadikan suatu hukum. Bagaimana kalau ketinggalan sholat karena sesuatu hal, sehingga apa yang dilakukan Kanjeng Nabi setelahnya bisa menjadi hukum. Dan Allah juga membuat Sayyidina Bilal tidur sehingga semua tertidur. Ini sengaja, yaitu skenario cantik indah dari Allah supaya menjadi hukum. Lalu hadis ini diteruskan, lalu di ujung hadis ini disebutkan, yaitu apa? Ya Bilal, hei Bilal, berdirilah kamu, fa'ajin bin nas bis sholati fatawaddo'a falamma tafa'ati syamsu wa yadat qama fasalla. Hadis
hadis ini disebutkan yang terakhir, ya Bilal, berdirilah dan panggillah, kumandangkanlah, yaitu orang-orang untuk sholat dengan azan. Lalu beliau berwudu ketika matahari naik dan bersinar terang, lalu beliau berdiri kemudian melakukan sholat. Nah, hadis ini luar biasa, yaitu menunjukkan satu keadaan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dan sahabat termasuk Sayyidina Bilal sendiri pun itu terlelap tertidur dalam suatu perjalanan yang melelahkan dan ketinggalan tidak melakukan sholat adaan pada waktu sholat subuh, tetapi setelah bangun dan sadar, Kanjeng Nabi memerintahkan Sayyidina Bilal untuk memanggil orang sholat dan melakukan sholat. Berarti kan sholat subuh yang dilakukan tersebut adalah di luar waktunya. Yaitu dalam syariat itu kalau kita lihat pada sholat pada waktunya itu adaan. Kalau di luar waktunya itu disebutkan qadhaan, jadi sholat yang dikerjakan pada luar waktunya. Berarti apa? Ini dapat diambil hukum. Jadi sholat fardu yang ditinggalkan hukumnya itu apa? Fauran. Hukumnya ini segera untuk diganti. Sehingga dalam kitab fikih Fathul Mu'in ini pun juga disebutkan wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila ujri fayalzamuhu qada'u fawran. Apabila seorang mukallaf meninggalkan sholat tanpa uzur, mukallaf itu orang yang sudah balik dan berakal, meninggalkan sholat tanpa uzur, bahkan sholat wajib tentunya, ia wajib segera mengqadha sholatnya, yaitu membayar sholatnya segera di kesempatan pertama. Lalu di sini sebutkan lagi keterangannya, yaitu Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah berkata, hukumnya jelas, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat fardu tanpa uzur wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha sholat. Ini prioritas, kecuali selain waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat penting baginya seperti tidur atau mencari nafkah dan sebagainya. Selain itu qadha sholat. Bahkan di sini disebutkan tambahan keterangannya, haram bagi orang yang tersebut, maksudnya meninggalkan sholat tanpa uzur, mengerjakan sholat sunnah, sebab qadha lebih penting dari sholat sunnah. Kenapa? Qadha itu wajib. Jadi paling biasanya kalau orang ini qadha-nya ini banyak sekali, maka dia ini justru harus mengerjakan yang fardu dulu, meninggalkan sholat sunnah yang lain. Bukan berarti sholat sunnah ini tidak penting, tapi dia punya utang fardu yang harus lebih disegerakan. Nah, jadi secara jelas, jadi qadha sholat fardu ini hukumnya wajib. Nah, coba kita melihat di sini disebutkan dalam keterangan lagi, disebutkan di sini menurut sebagian ulama, yaitu diterangkan di sini bagaimana disebutkan jawaban Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabatnya yang menanyakan cara berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Nah, Kanjeng Nabi menjawab seperti ini. Inna minal birri ba'da mautihima an tusalliya lahuma ma'a salatika wa tasuma lahuma ma'a siyamika. Wahul Daruqutni. Kanjeng Nabi bersabda, berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka tiada, hendaklah kamu sholat qadha untuk keduanya beserta sholatmu. Berarti apa? Kalau seandainya ada orang tua kita yang meninggal dunia, kebetulan semasa hidupnya meninggalkan sholat fardu sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, maka salah satu berbuat baik itu apa? Membantu orang tua itu dengan mengqadhakan sholat yang tinggalkannya. Jadi niatnya bagaimana? Misalnya subuh, sholil fardhu subhi raka'ataini qadhaan an fulan bin fulan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sholat fardu subuh qadhaan atas nama orang tua saya an fulan bin fulan lillahi ta'ala. Seperti itu. Dan juga berpuasa qadha untuk beserta puasa. Jadi sama, kalau orang tua kita punya utang puasa Ramadan yang belum dibayar meninggal dunia, maka bisa diganti dengan berpuasa juga untuk menggantikan puasanya orang tua kita. Tetapi sebagai ulama juga membolehkan, yaitu boleh membayar fidyah dengan 1 mud 7 on beras setiap waktu sholat fardu yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya ada orang meninggalkan 1 bulan sholat fardu, maka waktu sholat 1 mud berarti 1 hari 5 sholat, 5 kali 7 berarti 3,5 kilo. 3,5 kilo beras dalam mentah
dikali misalnya 1 bulan, dikali 30 hari dan sebagainya. Nah, itu apa? Sesuatu ketetapan, karena ibadah sholat adalah fardu, sehingga meninggalkannya wajib membayar, seperti itu. Nah, sekarang mari kita bahas di sisa waktu yang terakhir ini, bagaimana caranya kita ini membayar sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Pertama, yang kita harus pahami yaitu adalah banyak pertanyaan, kapan kita mengerjakannya? Otomatis jawabannya tadi sudah lewat daripada disebutkan dan kita faktumuin fawwah, segera. Nah, di sini mari kita melihat sebelum kita menerjemahkan lebih lanjut, yaitu kita paham dalam syariat ada waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat pada waktu-waktu tertentu, yaitu Al-Fakir akan singkat saja, yaitu pertama ketika ba'dal sholat subuh, kedua yaitu ketika waktu terbit, misalnya Magelang, misalnya hari ini Magelang terbit matahari syuruk itu terbitnya misalnya jam 5:38 pagi, maka setelah terbit tersebut 5:38 ditambah yaitu ukuran 16 menit, yaitu 4 derajat atau 1 tombak, maka itu juga haram untuk sholat. Yaitu berarti kalau 5:38 ditambah 16 berarti sampai waktunya 5:54, ya 5:54. Nah, kenapa waktu tersebut dilarang? Karena dalam kitab fikih sholat Ustaz Syagab dan Hasan Baharul disebutkan, dalam riwayat disebutkan hikmahnya sebab dilarangnya kita melakukan sholat pada waktu-waktu tersebut karena pada waktu tersebut syaitan sedang meletakkan kedua tanduknya, sehingga seakan-akan yang melakukan sholat pada waktu tersebut bersujud kepada syaitan, sebagaimana diterangkan oleh Nabi dalam riwayat hadis seperti itu. Lalu yang ketiga, waktu yang dilarang berikut adalah yaitu pada waktu istiwa hingga zawal, yaitu pada matahari persis di atas kepala kita. Ya, ini waktunya sangat singkat, itu waktunya sangat singkat, sehingga kan di sini yang diharamkan tersebut adalah orang memulai takbiratul ihram pada waktu zawal tersebut contoh, dan ini tidak berlaku pada hari Jumat ataupun di Masjidil Haram, dan tidak ada waktu yang diharamkan pada Masjidil Haram di situ ya. Nah, kalau pada hari Jumat di tempat yang lain, bukan di Masjidil Haram, maka juga tidak ada larangan pada waktu istiwa tersebut sholat. Lalu berikutnya pada waktu ba'da sholat asar itu dilarang. Lalu berikutnya yang kelima, pada waktu menguningnya cahaya matahari di ufuk bagian barat sehingga terbenam, yaitu apa? Yaitu menjelang waktu maghrib sampai yaitu azan maghrib, seperti itu. Itu adalah waktu yang dilarang. Nah, sekarang perlu kita jelaskan kembali, yaitu apa? Apa sholat jenis apa yang dilarang? Ternyata sholat ini punya sebab, yaitu sholat-sholat yang dilarang pada 5 waktu tersebut ternyata bukan semua sholat, tergantung daripada sebabnya. Coba kita melihat. Kalau yang namanya ada golongan sholat, yaitu adalah pertama adalah sholat zatu sabab mutaqaddim. Dalam bahasa Indonesia adalah sebab awal. Sholat ini ada yang disebut sebab awal. Kenapa disebut sebab awal? Yaitu adalah kejadian dulu baru sholat. Nah, sholat sebab awal tidak dilarang dilakukan pada 5 waktu tersebut. Kapan saja boleh dilakukan. Contoh sebab awal yaitu kejadian dulu baru sholat. Misalnya ada orang yang biasa berwudu. Begitu dia setelah sholat asar, ya, setelah sholat asar kan dilarang waktunya, dia batal wudu, lalu dia ngambil wudu, lalu dia sholat lagi sunnah wudu, maka tidak dilarang. Lalu apalagi, misalnya habis sholat subuh, orang keluar misalnya dari masjid, dia berjamaah, begitu sampai keluar masjid, lalu ternyata dia ingat, handphone saya ketinggalan di dalam masjid. Lalu begitu dia masuk kembali masjid lagi untuk mengambil handphonenya ketinggalan, maka begitu masuk lagi, maka dia tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ini adalah sebab awal, ketinggalan dulu baru sholat, seperti itu. Taubat, orang yang bermaksiat itu juga sebab awal, karena maksiat dulu, lalu dia baru sholat taubat. Lalu ada sholat yang disebutkan yaitu adalah sebab zatu sabab mutaakhir. Sebab mutaakhir itu apa? Yaitu sholat dulu baru kejadian, baru perbuatan yang dilakukan. Nah, sholat sebab
dilarang di 5 waktu tersebut. Apa sebab akhir tersebut? Yaitu sholat sunnah ihram, yaitu waktu kita melaksanakan niat untuk ihram baik haji dan umrah, maka tidak boleh di 5 waktu larang tersebut, karena kita sholat dulu baru niat ihram. Sholat sunnah safar juga dilarang di 5 waktu yang dilarang sholat, yaitu apa? Kita sholat sunnah dulu baru berpergian. Sholat sunnah istikharah, yaitu apa? Kita ini sholat dulu, minta petunjuk kepada Allah. Setelah sholat kita entah besok, lusa kita dapat petunjuk dari Allah. Itu tidak boleh. Yaitu sholat apa lagi? Sholat hajat. Kita sholat dulu baru ada hajatnya kita kepada Allah, ya. Lalu apalagi sholat sunnah akan keluar rumah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat disunahkan kita akan keluar dari rumah. Yaitu sholat sunnah apa? Al-qadar, yaitu sholat sunnah 2 rakaat disunahkan ketika merasa akan meninggal dunia, jadi sakit parah seperti itu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan sebab akhir. Dan yang tidak diperbolehkan sholat pada 5 waktu dilarang, yaitu satu lagi apa? Yaitu sholat golongan sholat mutlak. Sholat mutlak ini niatnya cuma usolli seperti itu. Jadi itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang mari kita kembali. Sholat sebab akhir, sebab awal. Nah, kalau sholat qadha bayar hutang, itu kira-kira sebab awal atau sebab akhir? Jawabannya apa? Sebab awal. Kenapa? Sebabnya terjadi dulu baru kita mengganti. Apa sebab awalnya? Kita meninggalkan sholat, baru kita sholat dengan qadha. Berarti mengqadha sholat itu termasuk sholat yang sebab awal. Sehingga karena ini termasuk sebab awal, berarti tidak ada waktu yang dilarang untuk mengqadha sholat yang kita tinggalkan. Hukumnya fauron, segera. Berarti bagaimana cara yang termudah untuk kita mau mengqadha sholat-sholat yang kita tinggalkan? Mari kita merenung. Berapa kira-kira jumlahnya sholat kita yang kita tinggalkan? Misalnya katakanlah 1 bulan untuk kita mendalik. Maka kalau mau gampang, sunnah tertibnya habis sholat subuh misalnya kita melakukan sholat qadha subuh. Habis sholat duhur kita melakukan qadha duhur. Habis asar kita melakukan qadha asar. Habis maghrib kita melakukan qadha maghrib. Habis isya kita melakukan qadha isya. Nah, lalu bagaimana? Kalau saya mau melakukannya sekaligus saja. Misalnya cara kedua, nanti di waktu duha kan saya nganggur. Setelah sholat misalnya waktu duha, saya langsung qadha subuh, qadha duhur, qadha asar, qadha maghrib, qadha isya, silakan boleh. Atau karena qadhanya banyak, utangnya banyak, hari ini misalnya saya mau qadha subuh 10 kali subuh, monggo. 10 kali duhur, monggo. 10 kali asar, 10 kali qadha maghrib, 10 kali isya, silakan. Nah, ini jadi sholat qadha ini enak, fleksibel, kapan saja boleh dilakukan, dan ini tidak ada waktu dilarang. Yang penting apa? Yang penting kita ini terus-menerus mengqadha. Selama badan sehat, kesempatan Anda terus-menerus qadha. Kenapa? Karena sholat ini begitu muhim, sangat penting sekali, ibadah utama dan terutama iman duddin, tiangnya agama. Jadi ancamannya begitu berat sekali, banyak sekali riwayat yang mengatakan seperti itu, sehingga mari dulu-dulu yang kita pernah meninggalkan sholat fardu, apalagi dengan sengaja, ya, maka segeralah mengganti sholat qadha tersebut, mengganti utang sholat tersebut sebelum Allah memanggil kita. Dan yang sebagai penutup bagi orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu dari kita, yaitu terutama orang tua kita, kerabat kita. Kalau kita mengetahui, menyaksikan orang tua kita atau kerabat kita dulu waktu dulu meninggalkan sholat, mari kita membantu saudara kita tersebut, orang tua kita tersebut, dengan mengqadhakan sholat atas namanya. Kalau seandainya dirasa berat, mari bagi yang punya sedikit kelebihan rezeki, ini ada sedikit cara, pergilah ke pondok-pondok. Di sana santrinya banyak, bilang sama kiainya dan sebagainya, minta tolong diqadhakan. Misalnya ada 100 santri, 1 kali sholat subuh, jadi kalau ada 100 orang kan berarti 100 sholat waktu. Zuhur 100 kali duhur kan berarti ada 100 santri, ada 100 kali waktu sholat duhur dan sebagainya. Dan ini kan mempermudah. Tapi kalau memang kita tidak sanggup, kalau kita punya kelebihan rezeki, maka cara berikut yang diperbolehkan oleh pendapat sebagian ulama, maka yaitu orang yang sudah meninggal dunia, kita membayarkan 1 sholat yang ditinggalkan, membayar dengan 1 fidyah 7 on beras, sehingga kita bisa membantu daripada orang-orang yang sudah meninggal dunia sebelum kita dengan membayarkan hutang sholatnya. Tentunya mereka semua akan sama. Dan sebagai penutup, mari sama-sama kita amalkan segera mungkin, dan jangan sampai kita merasa jemu, karena ini adalah sesuatu yang disyariatkan.
sebagai pengingat. Bahkan tadi di kitab Fatwa dikatakan kalau kita punya kodok meninggal sholat secara sengaja, bahkan amalan sunnah sholat kita ini dan ditunda dulu sebelum kita menyelesaikan sholat kodok tersebut. Kenapa? Kodok ini adalah wajib. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita, memberi tambahan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mempunyai kekuatan zahir dan batin untuk membayar utang-utang kita kepada Allah. Mulai dari puasa kita, utang puasa, utang zakat ataupun haji dan sebagainya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.